Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Ketemu lagi bersama saya di sini, Abang Iskandar SPDSD, calon guru penggerak angkatan 6 dari STN 002 Singkep, Kabupaten Lingga. Baiklah, untuk kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya yang dari modul 1.2 A.8. Adapun untuk model refleksi yang saya ambil di sini adalah 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang ketika mempelajari modul 1.1 ini yaitu ketika saya melihat alur belajar merdekanya, yaitu dimulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasinya, kemudian demonstrasi kontekstualnya, selanjutnya elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata, yang semuanya itu adalah dikaitkan dengan materi yang kita bahas pada modul 1.1 itu, yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.1 ini juga saya mempelajari dan memahami filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Yang pertama seperti Merdeka Belajar, kemudian di situ ada azas trikonnya, kemudian ada menuntunnya di sini, bagaimana peran seorang guru itu menuntun daripada siswa-siswanya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana guru di situ sebagai coach bagi siswanya dalam menuntun mereka belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian juga di situ juga bagaimana guru harus bisa menanamkan budi pekerti kepada siswanya yang dimulai daripada diri sendiri. Banyak lagi yang kami pelajari pada modul 1.1 yang memang luar biasa pembelajaran yang didapat. Kemudian momen yang paling nggak salah serunya ketika saya masuk pada modul 1.2, di sini saya mulai belajar bagaimana nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak itu, dan juga perannya sebagai guru penggerak, seperti nilai mandiri yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, kemudian nilai reflektifnya, kemudian nilai kolaboratifnya, kemudian ada nilai inovatif, dan yang kelima itu adalah bagaimana nilai berpihak kepada anak. Dan kemudian pada modul 1.2 ini juga peran kami sebagai seorang guru penggerak itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi rekan guru, kemudian menggerakkan komunitas praktik, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan bagi guru. Adapun koneksi antar modul 1.1 dan modul 1.2 ini, kalau saya lihat itu terletak pada pendidikan yang berpihak kepada anak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi memang sepatutnya pendidikan itu selalu berorientasi kepada kebutuhan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi hal ini sangat erat kaitannya dengan materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, adalah itu berpihak pada murid serta menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu mengharuskan pendidik agar berorientasi pada kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan alam dan zamannya, dengan tuntunan budi pekerti yang baik tentunya.
Adapun refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti kertas kosong yang menunggu seorang untuk menulis sedikit demi sedikit tentang pemahaman filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kepada saya. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Hingga saya merasa berisi dengan pemahaman baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selama ini hanya ada dalam bayangan saya. Hal ini memperkuat peran dan nilai guru penggerak yang harus saya miliki agar bisa menjadi pemimpin pembelajaran ke depan. Kemudian refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Jadi sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang menjadi pusat pembelajaran bagi siswa saya. Sehingga setiap pembelajaran yang saya lakukan, baik itu di kelas maupun di luar kelas, selalu terpusat kepada saya. Saya memposisikan peserta didik saya itu bukan sebagai subjek, namun sebagai objek, yang mana mereka harus mengikuti segala instruksi dari saya tanpa saya memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan senangi untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dan semua itu bukan tanpa alasan saya lakukan. Saya melakukan itu semata-mata untuk mencapai target pembelajaran yang sudah saya rancang, baik itu KKM, program semester, dan lain-lain. Akhirnya, setelah saya mempelajari modul 1.2 maupun 1.1 ini, saya mulai berpikir bahwa guru itu adalah seorang fasilitator, di mana proses pembelajaran itu harus tentang apa yang murid butuhkan, bukan tentang apa yang kita butuhkan. Apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran kelas saya lebih baik, dan bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Disinilah yang harus saya pelajari dan harus saya gali lagi di diklat pendidikan guru ini. Adapun yang keempat, penerapan ke depan sesuai yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 maupun 1.2. Kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi, terutama pada nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak itu, seperti nilai berpihak pada murid, kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif. Dan juga saya akan lebih meningkatkan lagi peran sebagai guru penggerak, seperti menjadi pemimpin pembelajaran, berusaha menjadi coach bagi rekan guru, menggerakkan komunitas praktik, dan mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi itu saja koneksi antar materi yang bisa saya paparkan dari modul 1.1 sampai modul 1.2. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini terus menjadi motivasi bagi saya untuk bergerak dan tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.